dinas, insya Allah tidak begitu lama pasti ada temannya lagi di BPP Kalipari kan Pak nih. Tapi alhamdulillah dengan pengalaman 2 tahun kemarin 2 PG sekarang sudah mengambil keputusan untuk beli putus. Panjenengan setor nang Bonagung apa enggak Pak? Bonagung anak buah Pak Yasin ya. Jadi di Kebonagung dan Krebet kemarin ya memang semuanya itu belajar dari pengalaman nih Pak nih. Karena awal di Bronkos begitu dahsyatnya sehingga membuat 2 PG ini rodok oleng. Akhirnya 2 tahun kemarin 2 PG memutuskan untuk cara pembeliannya diserahkan kepada petani. Mau pilih beli putus monggo, mau beli hasil bagi monggo. PG siap memfasilitasi. Alhamdulillah Geleng tahun ini 2 PG sangat luar biasa. Itu saya tahu dari antrian tebu yang membuat macet setiap pagi sampai sore. Nah itu, kalau kacamata saya hanya macetnya itu Pak. Soalnya rumah saya di Kebonagung, keluar dari gang itu sudah macet, tertebu, tidak tahu itu tebu diai. Yang penting berarti program PG ini sangat diterima oleh petani tebu sehingga meluber kemana-mana sampai macet, sampai kadang sempat diprekno nih Pak nih, diprekno sehari nanti boleh masuk lagi. Itu karena lalu lintas sangat mengganggu. Itu yang pertama. Kemudian untuk tebu alhamdulillah di sini tahun ini dapat 10 hektar rawat ratun nih Pak Kis, 2 kelompok. Nah itu nanti insya Allah panjenengan dapat bantuan pupuk NPK, kemudian herbisida dan pupuk cair Pak. Nah memang NPK-nya kalau tahun lalu itu dapat 500 kilo per hektar, tahun ini merosot dapat 300 kilo per hektar. Tapi alhamdulillah sih oleh ya Pak nggih. Karena sekarang itu pupuk subsidi juga sangat sulit ya Pak nih. Kemarin saya buka di Pakai Saji itu katanya daftar pupuk subsidi ala-alai daftar umroh dan haji. Iya Pak, kula nggih mboten semerap persyaratannya akeh ala-alai daftar haji. Nah, karena kesulitan seperti itu akhirnya pemerintah juga mendengarkan keluh kesah panjenengan sehingga pemerintah memberi bantuan pupuk non subsidi melalui kegiatan rawat ratunnya. Jadi lek panjenengan kepingin oleh alat kultivator, perajang roda 3 ya wis pokoke kelompoke nandur tembakau, itu aja Pak syaratnya. Jadi memang seperti bangunan fisik itu monggo Pak Kis, nanti kalau memang ada jalan sing isi elek di sekitar tanduran bako monggo diajukan itu jalan produksi rabar. Nah, itu diajukan asalkan kelompoknya yaitu persyaratannya kemarin jangan berurutan bertahun-tahun itu. Kemudian kalau ono jaringan irigasi sing apa wangan-wangan sing elek itu perlu dibangun juga ajukan ada. Kemudian di sini sudah ada dom apa belum? Belum ada. Belum ada. Nah ini untuk antisipasi mendung seperti ini Pak. Mendung ini kadang lek saat ini panjenengan butuh timbang ngocor ngoten nggih Pak nggih. Tapi lek wayahe di lapangan udan terus sampai yo ngesulung nggih Pak nggih. Wangel nggih Pak. Jadi itu tapi nggih memang petani tembakau itu harus apa ya, kemarin di Pakai Saji harus berjuang bener. Soalnya ibarat tembakau kaya wong bayi Pak. Angel nggih Pak nggih. Angel rumah tani nggih. Nah itu. Jadi panjenengan harus sabar. Jadi saya minta karena bantuan pemerintah ini kami dari dinas yang awal nih panjenengan saya minta juga bersungguh-sungguh dan menerima ini dengan maksimal. Jadi saya minta lek wis dikei pupuk, dikei bibit ya itu dimaksimalkan, jangan asal
tandur pokoknya didelek akhirnya gak cukul, engko lek wis gak cukul komplain nang dinas. Nah itu timbal baliknya panjenengan juga harus betul-betul memanfaatkan bantuan tersebut. Untuk dompak guys, kalau memang ada kelompok yang belum dapat bantuan kemudian bisa dicalonkan, diusulkan untuk monggo. Akan untuk jemur jagung Pak, kemarin di Tajina itu merespon banget, telepon ke saya, ternyata dom ini sangat baik untuk menjemur jagung. Jadi kemudian ada kandang, dibangunkan kandang, kemudian dikasih kambing juga. Nah, nanti dari kotoran kambing itu diolah menjadi pupuk organik. Alatnya juga ada yang chopper itu ya Pak. Nah itu terus kemudian rumahnya gini, bangunannya juga ada lengkap Pak. Jangan konsumsi ini dibagi di awal, nanti jaga ribet. Jadi mulai awal kemarin kan sosialisasi di aula panjenengan hadir yang didatangi sama kejaksaan. Nah itu memang kami dikawal mulai sosialisasi sampai nanti di saat panen, beliaunya minta terus ke lapangan. Nah, makanya monggo panjenengan saling kerjasama Pak dengan dinas nih. Kalau dinas memfasilitasi untuk menyalurkan bantuan pemerintah ke panjenengan, saya minta panjenengan juga proaktif dan memanfaatkan semaksimal mungkin, menjaga supaya bantuan ini aman dan sampai ke tujuan gitu aja Pak, dan dimanfaatkan gitu aja. Oke, itu. Kemudian nanti untuk alat-alat monggo konsultasi ke BPP yang mau minta bantuan itu. Kemudian yang mengenai SL ini Pak, SL ini seperti SL yang kemarin Pak, SLBHT, tapi kemarin yang ditekankan adalah mulai budidayanya, tapi kalau di SL Agribis ini nanti Mbak Silvi di refreshing lagi budidaya, tapi yang garis besarnya yang paling dominan adalah proses ke pasca panennya Pak. Nah ini pasca panennya ini monggo nanti ini ada Mbak Silvi, Mas Ilham dan Mbak Sita nanti saling sharing pengalaman ke panjenengan supaya nanti penanganan pasca panen tembakau ini lebih maksimal. Kalau panjenengan ditawarkan dari pihak Sanjaya bisa diterima apa Pak, daun basah ya diterima nih Pak nih. Tapi karena ada perajang yo ojo kesusu lah Pak, dirajang, dikeringno biar regone rodok larang. Nah, tujuannya kami membantu alat itu di situ Pak. Kalau memang pabrik mau menerima ya syukurlah, lek bodong basah diterima. Tapi lek ono alat, alangkah baiknya itu alat itu dimanfaatkan supaya harganya lebih tinggi. Itu Pak. Di sini kan Sanjaya nggih Pak kesini. Sanjaya nggih. Mudah-mudahan nanti ke depan ini Sanjaya semakin eksis di pertembakauan. Harapan saya kayak gitu. Kemudian ini ada lagi Pak Kasturi, ini sudah masuk di Donomulyo. Jadi saya harap nanti tahun depan ini tidak hanya Sanjaya dan Sadana Patra yang masuk ke Kabupaten Malang, tapi ada perusahaan lain supaya apa ya, sampai ini iso bandingno dulu Pak, iso melok dindi ngono. Jadi dia gak siji, lek siji kok dipermainno sampean kok sama perusahaan nggih Pak nggih. Nah, nggih. Kemarin Sadana itu kan wis keluh ke saya macam-macam ya Pak nih. Tapi setelah masuk Sanjaya sama Patra akhirnya wis rodok ada saingannya gitu. Kelompok tani, makanya kelompok tani ini kelembagaannya harus kuat. Lah ya apa caranya kelembagaannya harus kuat ini? Kemarin apakah bisa bukan melalui sekolah lapang? Bisa Pak, saya jawab. Memang sekolah lapang inilah salah satu cara untuk menguatkan kelembagaan di kelompok, kebersamaan itu Pak. Jadi
percuma bantuan meluncur ke panjenengan semua lek kelompok ini tidak apa ya Pak, enggak kekeh, enggak kebersamaannya enggak ada, percuma. Jadi Pak Kadis itu menjumpai beberapa kelompok di daerah yang lain, kok kalau bantuan ke kelompok yang lebih dominan peran kelihatan itu hanya ketuanya aja. Nah itu harapan Pak Kadis lek iso ya ketuanya itu si muncul, tapi anggotanya semua ini tahu bahwa oleh bantuan. Jadi sewaktu-waktu ono ditakonan itu tahu gitu loh Pak. Jadi bantuan itu seakan-akan mek nang ketuan itu, sing ngeruh mek ketuan itu jangan sampai Pak. Nah itu makanya diadakan sekolah lapang ini nanti Mbak Silvi kelembagaannya tolong itu dianu supaya nanti ke depan kelihatan kok Pak. Saya memberi bantuan ke kecamatan yang lain itu nanti pasti saya melihat bahwa oh yang dikasih bantuan kelompok ini kok hasilnya itu kelihatan. Lek yang mencuat yang dominan cuma ketua kelompok pasti nggak akan kelihatan hasilnya. Akeh kabeh kudu ero. Soalnya nanti nggak menutup kemungkinan Pak dari dinas itu akan memberi bantuan. Yang pertama berdasarkan proposal wakeh, yang kedua pasti saya pribadi, saya atas nama kepala bidang pun pasti saya ngini sesek kelompok iki sing biyen sing anu pasti kan itu menjadi pertimbangan. Nah kalau saya kan merasa kok sing dominan kok kelompok anggotane ditakoni gak ero kan, itu mau memberi ulang bantuan kan sih mikir-mikir malih kan Pak. Nah itu jadi itu Kalipari ini alhamdulillah wilayah pengembangan tapi sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti panjenengan ini Donomulyo kedua Pak. Amin. Nah saya harap karena Donomulyo ini mayoritas tembakau hampir 300 hektar. Nah di sana memang bantuan fisik memang kelihatan. Sampai saya kemarin waktu kamarnya Mas Mumu itu dia menyampaikan terima kasih karena bantu tidak kehabisan kelompok gitu loh Pak. Saya kalau kehabisan kelompok bingung, duit ini tak balik meneh kan eman. Jadi alhamdulillah ini sudah ada 20 kecamatan yang menanam tembakau. Kalau dulu cuma 8, tapi setahun ini sudah berkembang menjadi 20 kecamatan. Nah itu mudah-mudahan nanti saya yakin bantuannya ini tiap tahun tidak akan berkurang, pasti tambah. Tapi lek kelompok X semangatnya kurang yo percuma dibantu akeh sing tak sampai no yo mek titik gitu loh Pak nggih. Makanya saya minta semangatnya, saya cuma minta itu Pak kerjasamanya, mudah-mudahan bantuan ini aman nyampe tujuan dan panjenengan bisa melaksanakan dan memanfaatkan dengan maksimal. Itu aja harapan kami. Itu terakhir mengenai SL ini nanti 10 kali nggih Pak nggih. Jadwalnya sudah dikirim Mas Kis. Nanti kalau memang ada perubahan segera dilaporkan ke dinas, soalnya berkenaan dengan konsumsi. Ngapunten nggih Pak, kalau dulu-dulu konsumsi ini bisa panjenengan olah sendiri, tapi sekarang secara aturan konsumsi ini harus melalui online Pak katalog. Jadi koyok aku pengadaan perajang ngono Pak. Konsumsi ya melalui gitu. Jadi saya konsumsi ini ngeklik mana yang dipilih yang bisa memenuhi sesuai spek. Nah, jadi tidak boleh dikelola oleh kelompok. Ngapunten ya Pak nggih. Jadi gini, jadi langsung panjenengan menerima kotaan seperti ini. Nanti selama 10 kali. Kemudian panjenengan juga dapat ganti pulsa Pak. Dapat ganti bensin per hari sekitar 71 dipotong pajak jadi 71.000 tiap hari. Gak apa-apa wis Pak, didik-didik ya Pak ya. Nggih. Selama 10 kali. Kalau memang nanti Mbak Silvi tidak studi banding ya monggo wis jaken wis studi banding nanti nang Donomulyo gak apa-apa. Studi banding nang Donomulyo nglencer nang Liyep. Itu Pak, soalnya tahun lalu itu
Ngajum kemarin studi bandingnya setelah SL selesai, kelompoknya ngajak ke Cerutu. Jadi ini enak rokok-rokok ini. Nah itu kemarin memang Pak Kadis, Pak Wabub sebenarnya pingin ya apa carane home industri Cerutu ini ada di Malang. Kemudian kami diajak ke Jakarta sama Pak Kadis, saya konsultasi ke Dirjen Bun, apakah boleh dari Dinas Pertanian membuat home industri ini, membuat rokok Cerutu, tetapi tidak diperbolehkan, itu ranahnya Dinas Perindustrian. Fasilitasi melak bantuan pemerintah ini ke panjenengan mudah-mudahan manfaat dan terutama bisa menghasilkan yang lebih. Harapan kami itu Pak, bisa meningkatkan pendapatan panjenengan. Itu dari kami. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih Mbak Silvi sing ado-ado tutuk kepanjen rini hanya untuk panjenengan. Mas Ilham juga saya menyampaikan terima kasih, juga panjenengan yang menerima kegiatan ini mulai pagi ini nanti sampai 10 kali pertemuan. Mudah-mudahan panjenengan nggak bosan nih Pak nih. Itu terakhir. Kemudian saya buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara Sekolah Lapang Agribis ini berjalan dengan lancar dan di saat terakhir pertemuan membawa ilmu yang manfaat bagi panjenengan semua. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.